Yang saya hormati Ketua terpilih Pasaman non formal Kertajaya, Bapak Ibu pengurus Ketua Banjar Tangerang. Terima kasih sekali lagi yang ucapkan atas kehadiran waktunya untuk agenda hari ini adalah terkait dengan beberapa hal yang memang harus kita bahas, nanti pembahasan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan di pada asalnya bersama-sama biar kota kabupaten. Oh, Bang Ketularan punya Bang dari Tenang gitu. Pak Menko sudah membuka rapat ini dengan doa. Kami lanjutkan kembali yang kami sucikan Bapak Juru Mangku, Bang Kastono Chandra, kemudian yang terhormat Ketua PHDI Kabupaten Tangerang, kemudian Ketua PHDI Kota Tangerang, kemudian juga Ketua SDHD Banjar Tangerang, terhormat juga Bapak Ibu dari Guru Pasraman Vidya Kertajaya Tangerang, dan juga pengurus Yayasan Vidya Kertajaya Tangerang. Terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini dalam rangka acara sertijab dari Ketua Pasraman yang sebelumnya, periode sebelumnya tahun 2025 sebelumnya, dan diganti dengan periode tahun 2025 hingga tahun 2030. Jadi Bapak Ibu semuanya, pergantian ini merupakan suatu hal yang biasa kita lakukan. Jadi ada suatu perubahan ya. Jadi perubahan itu menunjukkan bahwa adanya dinamika di dalam suatu organisasi. Tentu saja kami sampaikan dari runutan proses yang kami lakukan, di mana Ketua Pasraman atau kepengurusan Pasraman yang sebelumnya itu telah berakhir pada bulan September tahun 2025. Yang mana setelah itu tentunya harus ada kepengurusan yang baru. Nah, selama dalam kepengurusan baru ini belum terisi, tentunya kita harus lakukan namanya pengisian secara sementara. Jadi sudah ada namanya PLT. Nah, kami dari pengurus yayasan telah melakukan beberapa kali pertemuan dan juga melaksanakan pertemuan juga dengan Ketua Pasangan sebelumnya, Ibu Made Darmi, untuk menyampaikan berkaitan dengan kepengurusan yang sudah berakhir. Dan kita akan melanjutkan bahwa Yayasan Pasraman Vidya Kertajaya Tangerang ini harus berjalan, harus establish, harus sustain, jadi berkelanjutan seperti itu. Dan sebelum ditunjuknya Ketua Pasraman yang baru, kami telah menunjuk pelaksana tugas, yaitu tanggal 13 Oktober tahun 2025 Ibu Wayan Niwan Sukarudi yang menjadi PLT dari Ketua Pasraman Pasraman Vidya Kertajaya. Kemudian untuk meneruskan kepemimpinan dari Pasraman ini, kita melakukan suatu proses, yang mana proses ini dilakukan dengan good corporate governance. Artinya kita coba untuk sampaikan kepada beberapa calon, kita identifikasi calon-calonnya siapa saja yang akan menjadi kandidat daripada Ketua Pasraman ya Vidya Kertajaya. Dan dari 3 kandidat itu kemudian hanya 1 yang maju, kemudian yang 2 tidak jadi untuk mengajukan diri atau lanjut ke proses selanjutnya melaksanakan assessment. Jadi assessmentnya ini kita lakukan dengan assessment psikotes juga. Ada assessment hard kompetensi test. Jadi ada hard, ada soft. Jadi soft ini berkaitan dengan bagaimana melalui psikotes, kemudian itu dilakukan oleh ahli atau yang kompeten dalam bidangnya dalam melakukan psikotes tersebut untuk mengetahui bagaimana dari kaitan dengan soft skill yang dimiliki. Kemudian untuk hard skillnya itu melalui presentasi. Jadi presentasi dilakukan oleh kandidat dan diuji oleh tim penguji. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu semuanya bahwa kepengurusan yang baru di mana pemimpinnya ini kita telah lakukan melalui proses yang
memenuhi good corporate governance, bukan kaitan dengan like and dislike. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa kompetensi. Nah, kami berharap dengan kepengurusan baru ini tahun 2025 hingga tahun 2030, kita harapkan Pasraman Vidya Kertajaya ini berjalan dengan baik dan lancar. Tentu saja kami dari Yayasan Vidya Kertajaya akan selalu mendukung, mensupport apa menjadi kebutuhan daripada Pasraman. Nah, pada pagi hari ini kita tadi mendapatkan atau menghadiri pura ramah anak, ya, pura ramah anak. Jadi apa saja itu? Aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, tadi saya diskusi juga dengan ketua dari pelaksana tim ramah anak ini, bagaimana kalau misalkan dari tim tersebut dikolaborasikan dengan Pasraman, seperti apa sih contohnya? Misalkan kita punya fasilitas fisik Pasraman, bangunan, kemudian kita punya para pendamping pendidik. Bagaimana kalau misalnya tadi saya perhatikan dari SK ini kita tidak memiliki koordinator untuk yang TK atau PAUD. Nah, saat ini Pasraman jadi Pasraman ini yang non formal itu kan dari SD hingga SMA. Kemudian kan juga pernah koordinasi dengan perhimpunan Buntek Bio. Jadi mereka memiliki sekolah dari TK sampai universitas yang formal. Bagaimana kalau nanti selanjutnya ini kita membentuk sekolah formal untuk diawali oleh PAUD atau TK? Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena pura ini, Pasraman ini kan harus selalu bisa kita gunakan fasilitas yang ada, kita utilisasi. Jangan kita hanya gunakan pada hari Minggu saja. Coba kalau kita perhatikan hari Senin sampai Sabtu kosong, namanya Pasraman itu kosong. Adanya hari Minggu. Dan kenapa tidak kita gunakan bangunan kita ini supaya bisa selalu terisi di setiap harinya atau weekdays? Apakah nanti kita akan membentuk yang paling sederhana, apakah berupa TK atau PAUD yang formal? Kita nanti coba berkoordinasi, kita minta elaborasi dengan Buntek Bio, bagaimana mereka bisa mewujudkan itu. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Jadi kita lihat bagaimana demand atau keinginan daripada para umat. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang perlu kita pikirkan ke depan. Jadi kita bukan hanya belajar mengajar, tapi bagaimana menciptakan suasana belajar yang nyaman, menyenangkan, dan aman bagi anak-anak didik kita semuanya. Dan kita tahu bahwa pendidikan agama itu sangat vital sekali sebagai fundamental bagi para generasi muda. Maka peran dari Bapak Ibu guru semua itu sangat penting sekali. Tapi yang sangat penting adalah peran daripada orang tua dan lingkungan. Nah, itulah makanya Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, kita berharap Pasraman Vidya Kertajaya ini bisa berkesinambungan, bisa melakukan improvement atau perbaikan, dan tentu saja yang lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Pasraman yang sebelumnya, jadi periode sebelum 2025 ini, yang telah meletakkan fondasi, menjalankan misinya untuk menggapai visi, yang mana tentunya ada yang masih berjalan, ada yang sudah selesai, dan mana saja yang harus dilanjutkan oleh pengurusan Pasraman yang baru. Nah, ini kami sangat berharap sekali Bapak Ibu semuanya, dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya, bagaimana kita mendidik, mencetak anak-anak generasi penerus kita ini menjadi orang-orang yang berprestasi. Dan ini semuanya merupakan tanggung jawab kita semuanya. Jadi saya selaku ketua yayasan bersama tim kepengurusan yayasan yang baru juga sangat berharap bahwa Pasraman Vidya Kertajaya Tangerang ini menjadi Pasraman yang menjadi role model bagi di Provinsi Banten maupun di Indonesia. Nah, ini yang kita harapkan. Mari kita cetak orang-anak kita menjadi anak-anak yang berprestasi dan tentunya mendapatkan dukungan dari kita semua. Jadi kehadiran Bapak Ibu semua di sini merupakan bentuk dukungan dari Pasraman Vidya Kertajaya Tangerang menjadi Pasraman yang mampu mencetak
generasi muda berprestasi. Demikian sambutan dari saya. Mudah-mudahan apa yang menjadikan tujuan kita, yang menjadikan harapan kita bisa bersama, kita bisa lakukan. Dan tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Made Dani yang tidak bisa hadir pada hari ini. Dan saat ini juga saya ucapkan terima kasih kepada PLT Ibu Wayan Sukaruni yang telah menjadi PLT ya, menjalankan tugasnya dari Oktober hingga detik ini, sebelum nanti akan diserah terimakan jabatannya kepada Ketua Pasraman yang baru. Demikian saya sampaikan, dan ada satu hal, apabila kita gagal merencanakan, kita merencanakan kegagalan. Itu, jadi kita bersama-sama bagaimana semangat selalu untuk menciptakan generasi muda penerus yang berprestasi. Demikian saya tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Selamat pagi. Arahan sambutan dari Pak Ketua. Kemudian yang lanjutkan kembali agenda berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban pengurus Pasraman. Baterai. Oke, dan yang lanjutkan Om Swastiastu. Untuk laporan pertanggungjawaban, sebenarnya kami di sini ingin menyampaikan mulai dari rencana anggaran RAB-nya, karena terlalu banyak, mungkin nanti sampaikan secara ini saja. Kemudian juga program kerja Pasraman non formal tahun pelajaran 2005-2006 kami juga sudah buatkan. Kemudian program kerja di semester pertama. Nah, yang terpenting mungkin di sini kami sampaikan, di mana dalam judulnya mungkin belum saya ganti, tapi di sini sampai dengan 5 Desember 2025. Jadi mungkin anak-anak yang tadi melakukan pembayaran itu belum terekap di dalam pengeluaran ini, karena kami harus membatasi, sebab kalau itu terus direkap nggak pernah selesai. Jadi kami batasi sampai